Film dimulai di Rusia, di mana sebuah keluarga beranggotakan 3 orang duduk di tepi sungai, menikmati waktu mereka. Yang termuda dari mereka, Sergei Ilyashkov, membanggakan dirinya kepada kakaknya dan ibunya bahwa dia berada di atas pohon, ketika tiba-tiba, pesawat tempur Jerman terbang di atas kepala. Ibunya meminta anak-anaknya untuk segera bersembunyi di semak-semak, tetapi anak berusia 6 tahun itu mengklaim bahwa dia tidak takut dan menyerang jet tersebut dengan ketapel. Untuk kejutan semua orang, dia berhasil mengenai jet-jet itu dan meledakkannya. Namun, ketika dia melihat sekeliling, keluarganya sudah tidak ada. Sergei terbangun ketakutan dari mimpinya dan memanggil ibunya. Saat itu juga, seseorang mengetuk pintunya. Mengira itu ibunya, dia berlari menuju pintu, tetapi seorang wanita tetangga masuk dengan panik. Dia bersyukur kepada Tuhan karena menjaga Sergei tetap hidup, dan memberitahunya bahwa ibu dan saudaranya telah meninggal. Anak kecil itu tidak dapat memahami apa yang dia katakan, dan ingin tetap di rumah menunggu ibunya. Wanita itu memberitahunya bahwa Jerman telah menyerang mereka dan bahwa dia harus lari. Saat itu juga, beberapa tentara mendekati rumah mereka. Wanita itu membuat Sergei lari keluar melalui jendela tetapi ditembak mati sebelum dia bisa bergabung dengannya. Anak kecil berusia 6 tahun itu kini sendirian, tanpa keluarga dan teman. Saat Sergei melarikan diri dari rumah, dia melihat seluruh lingkungan sekitarnya terbakar. Dia memanggil ibunya dengan sia-sia, dan melarikan diri dari sana. Setelah berlari sebentar, dia berakhir di tengah hutan. Anak kecil itu mulai memanggil ibunya untuk datang dan menjemputnya, karena dia tersesat. Malam itu, dia tinggal di hutan. Keesokan paginya, kita melihat dia minum air dari sungai, ketika tentara musuh mendekat. Sergei, mengetahui bahwa mereka berbahaya, cepat bersembunyi di dalam akar pohon. Dia terkejut ketika seekor ular mendekat, tetapi tidak bersuara atau lari. Sergei lebih takut pada tentara daripada pada ular. Tentara makan di tepi sungai dan pergi, setelah itu Sergei mengambil sisa makanan mereka dan melahapnya untuk malam itu. Namun, pada akhir hari, anak kecil itu sangat lelah. Dia belum makan dengan benar dalam 2 hari dan telah berjalan tanpa tujuan. Dia jatuh saat terpincang-pincang tetapi tidak berhenti berjalan. Saat dalam perjalanan, dia melihat buah beri liar dan memakannya. Tetapi saat itu, sebuah ledakan terjadi di belakangnya, membuatnya terkejut. Anak itu menjadi pusing dan mulai berhalusinasi bahwa seseorang datang di belakangnya. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, dia berdiri dengan berani dan memberitahu orang tersebut bahwa dia memiliki senapan dan tidak takut. Dia berjalan terpincang-pincang tetapi pingsan setelah beberapa saat. Saat dia tidur, 2 tentara mendekatinya. Adegan beralih ke pangkalan tentara Rusia di mana Komandan Kuznetsov menunggu tentara patrolinya. Mereka datang dengan anak kecil yang terluka dan lemah. Ketika tentara mengklaim bahwa mereka berada di pihaknya, anak kecil itu terbuka dan memperkenalkan dirinya. Tentara tertawa ketika anak itu berjabat tangan dengan komandan, menyarankan agar dia memperkenalkan dirinya juga. Tentara merasa sayang dengan anak kecil itu dan mengelilinginya. Mereka memberinya minum air dan memberi makan. Bahkan komandan yang biasanya dingin pun merawat anak itu. Seorang perawat bernama Katia membalut luka Sergei dan terpesona oleh kepribadiannya juga. Anak itu memintanya untuk menggambar tank di lukanya karena dia ingin menjadi tentara saat dewasa. Bahkan tentara yang terluka pun berbicara dengan anak itu dan merasa lebih ringan. Sergei terpesona dengan senapan dan lencana komandan. Komandan juga menjawab semua pertanyaan anak kecil itu dan membiarkannya bermain dengan pistol kehormatannya setelah mengeluarkan pelurunya. Sergei menunjukkan tank yang digambar di perutnya dan membanggakan dirinya sebagai tentara. Anak itu sembuh dengan sangat cepat. Perawat Katia meminta komandan untuk membiarkan anak itu tinggal bersama batalion, tetapi dia tidak setuju, mengklaim bahwa itu tidak aman, dia ingin mengirim Sergei ke panti asuhan. Tentara menghabiskan semua waktu luang mereka dengan Sergei. Dia dikunjungi oleh banyak orang sepanjang hari. Mereka membawakan makanan yang dikirim oleh keluarga mereka dari jauh, dan bahkan membiarkannya bermain dengan teropong mereka. Suatu hari, seorang tentara pergi ke komandan untuk memintanya membiarkan anak itu tinggal bersama batalion. Tentara telah memiliki hubungan dekat dengan anak itu, dan menganggapnya sebagai milik mereka sendiri. Kehadirannya menghilangkan beban perang dari dada mereka. Namun, komandan bersikeras mengirim anak itu ke panti asuhan, demi keamanannya. Keesokan harinya, musuh menyerang, dan banyak tentara terluka. Sebuah kendaraan datang untuk menjemput Sergei untuk membawanya ke panti asuhan. Komandan memberitahu anak itu, dan memberinya pistol kehormatan kayu sebagai hadiah. Anak itu sebagai balasannya memeluknya, mengklaim bahwa dia takut akan keselamatan komandan. Komandan melebur dalam pelukannya, dan berubah pikiran. Dia meminta Sergei untuk tinggal bersama tentara sebagai anaknya. Malam itu, tentara mencari pakaian tentara kecil untuk anak kecil itu, mereka sangat gembira memiliki Sergei tinggal bersama mereka. Komandan membangunkan Sergei dan memberinya pakaian itu. Dia memakainya dan berlari-lari, terlihat seperti tentara sungguhan. Yang lain mulai memanggilnya prajurit kecil mereka. Saat anak itu berlari-lari, Jerman meluncurkan serangan udara ke batalion. Tentara dengan cepat membawa Sergei ke tempat yang aman dan melawan yang lain. Jumlah tentara yang terluka meningkat dengan cepat. Sergei ingin membuat dirinya berguna, jadi dia membawa air ke tentara yang haus.
Salah satu dari mereka memintanya untuk membaca surat yang dikirim oleh keluarganya karena matanya dibalut. Anak kecil itu ingin membantu, tetapi tidak tahu cara membaca. Dia mengambil surat itu dan mulai mengarang isi suratnya, mengklaim bahwa sapi tentara itu aman di rumah. Ketika tentara itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki sapi, yang lain mengatakan kepadanya untuk mengikuti cerita itu dan tertawa. Dia membaca surat-surat orang lain dengan cara yang sama dan menyemangati mereka. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Katia dan komandan berbicara. Keduanya tampak tertarik satu sama lain, tetapi tidak mengungkapkan perasaan mereka. Kemudian, Sergei memberitahu komandan bahwa dia berada di posisi tertib di batalion dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai salah satunya. Namun, anak itu kemudian melihat salah satu pos tentara hancur dari serangan tersebut. Komandan mengajarinya untuk melepas topinya untuk menghormati tentara yang gugur. Keesokan harinya, dia bersikeras agar komandan memberinya misi dan diberi tugas untuk mendistribusikan surat di antara para tentara. Dia menyelesaikan tugasnya dengan efisien dan bahkan membuat tentara menari untuknya. Keesokan harinya, Sergei pergi sedikit jauh dari pangkalan dengan teropongnya. Saat dia bermain dengannya, dia melihat kaki seseorang bergerak dari dalam tumpukan jerami. Dia berlari kembali ke batalion dan memberitahu tentara tentang penemuannya. Tentara ragu-ragu, tetapi pergi dengan anak itu bagaimanapun juga. Ketika mereka sampai di dekat tumpukan jerami, mereka waspada melihat dua mata-mata Jerman bersembunyi di bawahnya. Mata-mata itu ditangkap, dan anak itu dipuji karena kecerdasannya. Malam itu, komandan menunjukkan surat-surat legal adopsi Sergei. Dia sekarang secara resmi adalah ayah anak itu. Sergei mengetahui perasaan komandan terhadap Katia, jadi, untuk membalas kebaikannya, dia membawanya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Katia. Tetapi keduanya melihatnya berbicara dengan pria lain, dan salah mengira dia tertarik pada orang lain. Pangkalan tersebut diserang oleh Jerman lagi. Kali ini, Sergei membantu tentara dengan segenap kekuatannya, dengan memasok amunisi kepada tentara di garis depan, tetapi tentara di sana memerintahkannya untuk kembali ke gudang karena terlalu berbahaya di luar. Ketika dia datang ke gudang, dia melihat komandan dan lainnya panik karena sambungan telepon dengan kolonel terputus. Seorang tentara dikirim untuk memperbaiki kabel yang putus. Sergei mengikuti tentara tersebut dan melihat dia terluka parah. Dia bertanya pada tentara yang sekarat bagaimana cara memperbaiki kabel, dan melakukannya sendiri. Sambungan kembali dan lebih banyak pasukan dipanggil. Anak berusia 6 tahun itu menyelamatkan nyawa semua orang. Kemudian, kita melihat komandan dan Katia berbicara di tepi sungai. Komandan akhirnya menyatakan cintanya pada Katia dan memintanya menjadi ibu Sergei. Katia sangat bahagia, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang tentara mendekati mereka dan memberikan surat kepada komandan, mengatakan bahwa mereka telah dipindahkan dari pangkalan. Keesokan harinya, semua tentara meninggalkan pangkalan menuju markas baru mereka bersama Sergei. Namun, dalam perjalanan, mereka melewati ladang ranjau yang meledakkan beberapa kendaraan mereka. Komandan terluka sementara anggota regu, yang dekat dengan Sergei, tewas dalam ledakan. Dia menangis dan memeluk komandan. Mereka membawa yang terluka bersama mereka dan melanjutkan perjalanan ke pangkalan baru mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di pangkalan baru, mereka bertemu dengan pemimpin komandan, Jenderal. Jenderal itu juga terkesan dengan ambisi anak itu, dan memberi selamat kepada komandan karena memiliki anak yang cerdas. Keesokan harinya, divisi mereka dianugerahi panji penjaga, begitu juga dengan anak itu. Dia berjanji untuk menyelamatkan negaranya ketika Jenderal memberinya lencana. Suatu malam, pangkalan mereka diserang dengan brutal, dan komandan terjebak di bawah reruntuhan. Sergei menangis untuk ayahnya dan mencoba menyelamatkannya. Dia memanggil tentara lain, yang akhirnya membawa komandan keluar. Keesokan harinya, Sergei mendekati komandan yang terluka, tangannya terluka saat mencoba menyelamatkan komandan. Anak itu sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari tim. Dia tidak memiliki keluarga selain mereka, dan bergerak kemanapun mereka pergi dalam perang. Film ini berakhir saat resimen terlihat pindah ke pangkalan lain. Suara latar menceritakan bahwa dia bahkan ikut serta dalam pertempuran Stalingrad, dan mencapai Polandia bersama para tentara. Dia saat ini dikenal sebagai prajurit termuda di dunia, dan kisah kepahlawanannya yang legendaris kini tersebar untuk didengar seluruh dunia. Berlangganan untuk video-video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan beri suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih sudah menonton.